Aman Bu, lanjut aja Bu, lanjut Bu. Ya, yang belum masuk siapa? Sekiranya Pak Yogananda? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Baru 7 ya? Kalau nggak salah 13 ya, Pak Yogananda? 11 Bu, 11. Oh, 11. 11. Masih ada 4 ya, yang tidak pasang dulu. Karena juga mohon maaf, bukan punya pengganti ya, jadi di luar schedule yang telah ditentukan seperti itu. Saya buka dulu ya, Bapak semuanya biar tidak terlalu molor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu ya, pertemuan perdana ini untuk di kelas 24B. Mungkin bisa dulu. Oke. Pertemuan perdana karena yang pertama itu saya izin tidak mengisi, yang kedua kemarin kebetulan ada acara bersama satu fakultas pertanian gitu. Jadi mungkin yang kemarin Sabtu Minggu mengajar ada berapa yang kosong. Ini kita sudah koordinasikan ke Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah tersebut agar ada kuliah pengganti, jadi nanti tidak mepet-mepet di akhir gitu ya, sehingga perkuliahan yang berjalan di semester 3 ini bisa kemudian on schedule seperti jadwal yang telah dibagikan oleh masing-masing pendamping. Untuk di kelas ini yaitu oleh Bapak Taat, Mas Taat untuk yang di admin MMP. Alhamdulillah juga di meeting kita kali ini mungkin ini juga kelas perdana ya yang kemudian on class langsung dengan bapak-bapak semuanya, karena kemarin di blok 1 saya memang belum mengampu mata kuliah yang diajarkan. Dan sekali lagi walaupun kemarin sudah ada koordinasi sebelum pelaksanaan blok 3, mungkin ada bapak yang tidak hadir atau belum mengikuti ya penjelasan secara langsung dari pengelola. Saya ringkas singkat bahwa untuk angkatan 24 ini jadi seperti yang telah dijelaskan, kemarin menempuh semester 1, ini kemudian menempuh semester 3 menyesuaikan dari pelaksanaan semester akademik yang berlangsung. Tidak masalah, saya kira karena tidak ada mata kuliah yang bersyarat. Kemarin mata kuliahnya sudah clear semua ya Pak untuk yang di blok 1, jadi kita lanjut di blok 3. Ini kita ada 4 mata kuliah juga, salah satunya manajemen sumber daya alam berkelanjutan. Kemudian nanti planningnya adalah 4 bulan ke depan, sebanyak 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS untuk masing-masing mata kuliah. Kebetulan kalau di mata kuliah ini nanti bersama dengan Prof. Mardi. Sebenarnya saya kemarin agak negosi untuk yang kelas 24B, kan ini spesial ya, special edition gitu. Agar Prof. Mardi memberikan semacam introduction dulu gitu di awal untuk perkuliahan, tapi karena satu kesibukan dan yang lain hal, maka Prof. Mardi menyampaikan kepada saya untuk mulai dulu daripada nanti menunggu waktu dari beliau sehingga nanti molor. Jadi kita adakan pertemuan di meeting malam ini. Kemudian harapannya nanti juga ada sebenarnya selalu kita planningkan ya, ada semacam dosen tamu seperti itu kaitannya dengan MSDA ya, kalau biasa disingkat seperti itu kan banyak kemudian isu-isu yang kemudian berkembang ya, dan up to date-nya itu sangat banyak gitu, makanya harapannya selain dari saya dan Prof. Mardi itu ada dosen tamu. Ini kebetulan yang semester kemarin karena nggak cocok jadwal, yang kemudian kita prioritaskan untuk bisa memberikan tambahan itu ya, share knowledge dan sebagainya. Semoga di periode ini bisa ya Pak, seperti itu. Untuk di perkuliahan sendiri, jadi di blok 3 itu karena tidak ada kuliah bersyarat, jadi silahkan bisa diikuti semuanya. Mungkin agak ranahnya masih mirip ya dengan yang di blok 1. Kemarin ada dasar agrotek, ada produksi, ada sistem informasi manajemen. Nah, di blok 3 ini kita lebih ke sifatnya sebenarnya secara general ya. Ada manajemen SDA, itu yang kaitannya nanti haba-haba semuanya. Ada barangkali mengambil dikonsentrasi ke arah lingkungan, atau misalkan ke arah banyak ya, landscape dan sebagainya, itu bisa mengambil di mata kuliah ini.
dan juga nanti ada perkuliahan hukum perundang-undangan, ini juga special edition, nanti pengajarnya dari ranah hukum ya, Prof. Teguh dan Pak Hendro. Mungkin saya cek dulu ya untuk countingnya, kepala gengnya ya. Ini kan Pak Yogananda sudah konfirmasi ke seluruh pengajar ya Pak berarti? Sudah mendapatkan jadwal ya? Pak Yogananda tadi mana? Ada ya tadi kayaknya? Mana Pak Yoka? Ada Bu, ada Bu. Ah ya. Gimana Pak? Yang Sabtu Minggu kemarin karena ada ya. Karena juga sudah berjalan, ada yang belum mulai Pak untuk perkuliahan, bisa disampaikan? Mungkin Bapak yang lain juga bisa menyampaikan. Gimana? Yang jalan baru itu Bu. Udah 2 Bu yang mulai Bu. Hukum perkebunan. Ya, hukum perundang-undangan dan Hukum perundang-undangan. dan apa? Mohon maaf terputus. Bu Qadarwati. Oh, metode riset ya. Bu Qadarwati. Metodologi riset. Oke. Ya, berarti yang belum pembangunan perkebunan ya Pak, dan MSDA berjalan hari ini. Iya Bu. Ya. Kalau tidak salah dijadwalkan malam Kamis malam ya, Mas Taat ya? Oh ya itu Bu, itu yang Kamis Bu. Oh gimana Pak? Ya Sabtu. Kamis malam kok bisa Bu? Kamis malam itu ada review Bu, jadi kalau bisa Rabu malam. Setiap Kamis malam ada review gitu nggak? Iya. Oke. Nanti coba kami komunikasikan lagi ya. Kalau di weekend atau malam yang lain pilihannya Rabu malam ya Pak berarti? Iya Bu, Rabu malam. Ya, nanti kita sampaikan ke Pak Dimas terlebih dahulu ya, untuk kemudian konfirmasi Rabu malam. Oke, itu terkait dengan perkuliahan, dan di blok 3 ini walaupun kemudian namanya blok 3, tapi penempuhannya kan baru Bapak-Bapak ini semester 1 ya, jadi nanti sesuai dengan juga jadwal akademik yang di angkatan lain, dimulai untuk semester 3 ini kami akan membagikan form pengajuan judul gitu ya, sebagai ancang-ancang untuk perencanaan topik tesis yang akan diambil gitu. Nanti ada blanko yang kemudian bisa diisi. Mata kuliahnya kemudian apakah hanya yang telah diajarkan saja, misalkan ada pernyataan seperti itu, tidak ya. Jadi kita juga ada melampirkan semacam mata kuliah apa saja yang ada dengan dosen pendamping. Jadi silahkan bisa berkomunikasi lebih lanjut, atau hal-hal yang teknis, misalkan Ibu saya rencananya mau ini, mohon pertimbangan dari pengelola, sekiranya siapa itu juga monggo saja. Atau misalkan Bapak Ibu sudah, Pak Ibu nggak ada Ibu ya, Bapak semuanya sudah ada yang kemudian link match dengan masing-masing dosen, saya kira diskusi terbuka silahkan ya. Walaupun nanti di dalam penentuan kita ada rapat komisi yang kemudian ada beberapa pertimbangan, salah satunya pastinya korelasi kompetensi dosen, kemudian plotting relevansi ya dari masing-masing jumlah mahasiswa, serta kesediaan dari dosen tersebut, seperti itu. Itu untuk pelaksanaan blok 3 ya, jadi saya kira sudah berjalan lancar, nanti harapannya di akhir semester 3 ini sudah mulai punya perencanaan untuk tesis, sehingga untuk di blok 2 nanti yang kemudian diambil di semester berikutnya sudah kemudian bisa memulai riset yang akan diambil. Blok 4 nanti tetap ada ya. Seperti itu untuk finalisasi seminar hasil, biasanya ya menyampaikan seminar hasil dari penelitian yang diangkat dan juga ujian tesis akhirnya, seperti itu. Kebetulan ini tadi ada persiapan untuk yudisium ya, besok kita ada yudisium untuk wisuda terdekat di bulan November atau Desember ya gitu. Nanti ya Bapak dalam periodenya semoga tidak molor ya, karena targetnya ini kemarin dengan Pak Rudi ya, Pak Rudi 1,5 tahun ya, masuk bersama, lulus bersama ini. Iya, rencananya gitu Bu. Amin, semangat. Semangat. S2 nggak lama, cuma sebentar ya. Seperti itu. Semangat. Ya, harus semangat terus Pak. Semangat Pak Rusdi. Iya Pak, harus semangat terus. Ya, walaupun kuliahnya mungkin ya
ada beberapa ya, tapi kalau dibandingkan kan saya juga ada mengisi kelas BGA yang S1 ya untuk beberapa semester awal itu Bapak-bapak yang di S1 luar biasa ya semangatnya karena mata kuliahnya banyak, kemudian tidak hanya di weekend gitu ya. Itu semoga juga sama di level bapak-bapak semua yang mengambil di S2 ini juga bisa melaksanakan dengan penuh semangat dan akhirnya nanti bisa sesuai dengan target ya 1,5 tahun selesai. Oke, untuk kuliah manajemen sendiri saya komunikasikan dengan Prof. Mardi di minggu lalu. Ada beberapa scoop ya ataupun tema yang akan kami sampaikan. Istilahnya nanti kita ada kontrak belajar, tapi karena masih direvisi Prof. Mardi belum balik ke saya untuk yang draft terakhir. Nanti saya kirimkan ke Pak Yokananda untuk sekiranya bisa apa ya istilahnya persetujuan bersama dan nanti saling mengetahui gitu sekiranya topik perkuliahannya apa saja, kemudian cara penilaian dan sebagainya. Secara garis besar untuk yang di manajemen SDA sendiri kaitannya dengan lingkungan, kita akan bagi menjadi 2 term. Untuk term pertama yang sebelum UTS kita akan diskusi ke pokok bahasan yang ringan ya. Jadi membahas konsep, membahas kemudian isu permasalahan yang terkait dengan SDA sendiri. Pengalaman kemarin di beberapa angkatan itu ada yang kemudian mengangkat menjadi topik risetnya juga ada yang kemudian membahas per case karena kebetulan dari beberapa perusahaan, jadi menyambungkan ke per masing-masing kondisi di lokasinya masing-masing, itu juga menjadi diskusi yang menarik. Atau bahkan juga mengkaitkan dengan isu lingkungan yang lain. Jadi misalkan kaitannya selama ini kan misalkan di Dasgro atau di manajemen produksi itu kan hanya membahas misalkan terkait agronominya, tetapi di sini kemudian kaitannya dengan sustainability seperti itu akan lebih masuk di dalam pembahasan isu dan permasalahan. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai resiliensi dan degradasi, terutama kaitannya dengan lahan. Nah, nanti di di term selanjutnya setelah UTS, nanti dengan Prof. Mardi akan lebih ke arah skema kebijakan ya Pak, karena beliau di ranahnya memang dari Fakultas Kehutanan. Jadi akan membahas lebih banyak terkait kebijakan, kemudian LSPO ISPO nanti masuk di pembahasan beliau. Harapannya juga dengan link match kuliah hukum perundang-undangan, saya kira Prof. Teguh dan Pak Suhendro nanti akan juga lebih banyak support ke arah policy atau kebijakan yang terkini terkait dari perkebunan. Seperti itu untuk ranah topik ya yang akan disampaikan. Sambil saya share screen ya Pak. Terus untuk nilai ya, mungkin ada yang menanyakan ini bagaimana nilainya Bu gitu ya. Untuk di periode ini kita akan menggunakan skema 50-50 ya. Jadi nilai saya dan Prof. Mardi itu nanti dengan poin yang sama. Dan karena di poin Prof. Mardi nanti banyak akan terkait materi, maka penugasan itu saya berikan di awal. Ada tugas individu dan tugas tugas individu yang kemudian semacam review ya atau ringkasan singkat seperti itu. Kalau di S1 kita nyebutnya kuis. Kalau untuk tugas berikutnya yaitu tugas semacam review yang disampaikan jika waktunya nanti memungkinkan ya, karena ini kemarin kita prediksi ada beberapa libur ya di akhir tahun itu. Kita akan kombinasikan dengan presentasi jika memungkinkan, jika tidak nanti bisa dibikin kelompok atau setidaknya bikin review paper yang semacam laporan tertulis seperti itu. Itu untuk penugasan, sehingga dari penugasan yang diberikan, tapi jangan khawatir ya, kemarin soalnya ada yang usul juga, Ibu tapi jangan setiap pertemuan tugas ya, misalkan seperti itu juga ada. Di MSDA saya kira tidak akan banyak tugas ya, saya hanya akan memberikan 2 kali penugasan tersebut dan 1 kali ujian akhir, review paper gitu, biasanya Prof. Mardi juga di akhir hanya akan memberikan review paper seperti itu. Itu akan kita rangkum, nanti poin besar adalah di UTS dan UAS itu porsinya masing-masing 30%, jadi selama discussion. Saya kira secara umum ya untuk level S2
kemudian diskusi penugasan memiliki porsi yang lebih besar. Beda saat misalkan S1 memang untuk porsi ujian baik UTS UAS itu memang lebih dominan seperti itu. Untuk akan dibagi pengelolaan SDA berkelanjutan, mulai dari konsep, kemudian potensi, nilai penting, kebermanfaat, kaitannya nanti dengan bagaimana positioning-nya di Indonesia, dan yang terakhir kita tutup dengan pembahasan isu, tantangan, dan permasalahan. Sedangkan untuk yang di setelah UTS, untuk Prof. Martin, nanti bahasanya akan lebih kepada RSPO, ekologi, sustainable development-nya seperti apa, seperti itu. Nanti banyak kebijakan policy yang menyangkut pengelolaan seperti itu ya, yang akan dibahas di term kedua. Ranah detail materi, Bapak-Bapak semua dulu silahkan. Saya stop dulu ya, biar lebih terlihat. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Rudi? Atau Bapak-Bapak yang lain? Izin Bu, Ya. bisa nggak materinya di share dulu Bu sebelum kuliah gitu. Jadi kita bisa baca-baca sehingga kuliahnya mungkin bisa lebih hidup, kita juga lebih paham. Jadi yang ditanya juga mungkin pada saat Ibu menerangkan kita udah ada pertanyaan. Demikian Bu. Oke, ya. Siapa? Nanti materinya di-share, saya sharekan lewat Mas Taat ya untuk di forum ini. Ya, tadi harusnya saya share dulu ke Mas Taat, kelupaan. Saya ingatnya tuh karena di weekend janjian minggu gitu. Tadi juga baru diingetin sama Mas Taat, Ibu Senin malam ya. Oh iya. Fokus di yudisium tadi. Kalau enggak dengan Pak Taat, saya boleh Bu? Ya, Pak Jekananda gimana? Share ke saya juga boleh Bu materinya nanti. Oh iya, silahkan Pak. Ya, bisa. Gitu ya. Kalau bisa weekend nggak ada Bu. Oh gimana Pak? Kalau weekend gimana? Terputus ya? Ya mungkin nanti bisa disampaikan. Maksudnya tadi Pak, Bu, maksudnya weekend kalau bisa nggak ada kuliah gitu maksudnya. Oh weekend tidak ada kuliah? Karena ya, ada penugasan dari ini PT-nya atau bagaimana? Mungkin ada, biasanya kalau weekend Bu ada kesibukan dari perusahaan juga, dari kadang juga dari untuk keluarga juga mungkin itu Bu. Jadi kemarin kita diskusi kalau bisa sih hari biasa malam gitu. Apakah hari kalau Rabu, yang Senin, sudah gitu, kemarin Bu, dilaksanakan di weekend atau enggak Pak? Untuk dua mata kuliah yang kemarin, yang Pak Teguh kemarin Minggu malam sih Bu, jam 7. Saya kira kalau masalah waktu kesepakatan bersama ya Pak. Jadi dengan dosen per masing-masing mata kuliah kan juga kita tidak bisa apa namanya detail ya per masing-masing di waktu yang kemudian disepakati oleh mahasiswa dan dosen. Dari pengelola sekiranya kita istilahnya kesepakatan bersama aja dan sama-sama win-win solution lah ya. Sekiranya misal dosen memang bisa dan berkenan di waktu tidak weekend, tidak masalah. Walaupun kemudian sebenarnya plotting untuk di non-regular ini di weekend. Karena biasanya Bapak Ibu dosen juga kan mengajar di apa namanya kelas reguler seperti itu. Tapi sekiranya memang tidak keberatan, katakan ada beberapa dosen yang memang bisa di malam seperti ini ya misalkan tidak masalah gitu. Saya Senin malam juga oke sih ya sejauh ini. Pak Yoka, Senin malam Pak Yoka. Ibunya bersedia. Ya, Senin malam Pak. Gitu ya. Oke, nanti untuk yang lain silahkan bisa komunikasikan langsung saja gitu. Keren tuh. Keren, setuju Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin yang lain? Setuju. Cuma mungkin karena misalkan nanti jadi ada yang kuliah tamu itu ya, kan kita ada pembicara lain gitu. Atau mungkin setelah saya ganti dengan Prof. Mandi untuk waktu Senin malam tidak bisa, misalkan itu juga mohon dikomunikasikan lagi ya, Pak Yukananda mungkin bisa membantu sebagai komting. Gitu?
Nanti bisa Nggak lewat bisa pendamping. Selasa, Bu. Nggak bisa Selasa, bisa, Bu. Rabu bisa. Ya, maksud saya kalau misalkan pas pergantian dosen atau misalkan nanti kan kita rencana ada kuliah tamu dan sebagainya itu dikomunikasikan lagi gitu. Gitu ya, Iya, Pak? Bu, Ya kan bisa, Anda? Bu. Seperti itu, Bu. Gitu. Oke. Siap, Bu, siap. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang lainnya terkait perkuliahan MSDA? Untuk penugasan saya kira nggak masalah ya, Pak. Nanti ada penugasan 2 kali yang kita ambil selama perkuliahan MSDA tersebut. Oh, nggak masalah, Bu. Ya, oke. Nggak masalah, Bu. Nggak biasa dengan tugas-tugas. Inilah sudah out of the box kalau masalah tugas ya, Pak Rudi ya. Sudah bisa langsung jadi nih kayaknya. Kan isu permasalahan sudah sehari-hari ditemui. Kaitannya apalagi dengan lingkungan kan akan sangat banyak ya pastinya. Oke, saya kembali share slide untuk materi. Jadi kalau kaitannya dengan apa namanya MSDA sendiri, kita akan lebih memperluas landscape ya terkait sumber daya alam yang ada. Sebentar, Pak. Oke, sebentar. Kembali lagi ya, saya sampaikan untuk MSDA sendiri, kajiannya nanti landscape-nya adalah sumber daya alam secara umum, walaupun nanti pastinya ya, karena Bapak semuanya di ranahnya palm oil industries gitu, pastinya nanti kaitannya akan lebih banyak landscape ke sana juga tidak masalah sih Pak, seperti itu. Untuk kemudian bagaimana sih yang disebut dengan natural resource itu akan sangat banyak sekali kalau secara definisi ya. Nanti mungkin kalau secara detail bisa dibaca langsung ya. Pada intinya adalah orang kalau menggunakan istilah sumber daya alam atau natural resource pasti akan literally-nya kepada kekayaan alam yang sudah ada. Atau kepada karena disebut sumber daya ya, maka kemudian sesuatu yang tersedia dan ada kebermanfaatannya, artinya what people can use seperti itu. Jadi secara konsep bisa disebut bahwa natural resource atau sumber daya alam yang ada itu tersedia dan ada unsur kebermanfaatan tersebut, baik berupa raw material ataupun kemudian nanti sudah berupa sesuatu yang ada sentuhan teknologi, sentuhan pengolahan seperti itu. Kaitannya nanti untuk impact ekonominya, baik untuk konsumsi, untuk produksi, ataupun ranah basic ekonomi yang lain itu berperan, maka itu bisa masuk di dalam kaitannya sumber daya alam. Ada lagi yang menambahkan, tidak hanya kemudian yang tersedia dan bermanfaat gitu ya, memiliki manfaat, tetapi juga tadi ya, menyangkut kepada bahwa setiap sesuatu yang diolah pastinya kemudian hubungannya dengan produksi dan konsumsi. Maka kemudian ada economic gain yang kemudian harus dipenuhi sehingga orang bisa menikmati atau memanfaatkan dari keberadaan sumber daya alam tersebut. Maka saat kemudian dilihat secara levelnya, ada memang sumber daya alam yang memang hanya tersedia saja, belum kemudian diolah ataupun ada sentuhan dari manajemen pengelolaannya seperti itu. Maka kemudian bisa disebut pada level kompleks. Kompleks di sini artinya maksudnya kepada keberadaannya, keberagamannya. Tetapi saat kemudian sudah merambah kepada pengelolaan ataupun bahkan nanti kepada produksi, misalkan seperti sawit gitu ya, eksis naturalinya ya memang ada istilahnya ekosistem sawit misalkan seperti itu. Tapi saat kemudian sudah ranahnya masuk dalam level produksi dan konsumsi, masih akan banyak sekali faktor yang kemudian berperan. Maka dibilang sebagai very complex system. Mungkin yang dari S1 ranahnya agronomi ya Bapak semuanya, atau di ranah pekerjaan sudah sangat lekat dengan dunia agronomis, kita mengenal ada tingkat tatanan SDA gitu ya. Jadi yang paling
simple, paling sederhana yaitu individu, hingga biosphere ataupun bahkan ekosistem ya, secara landscape garis besar yang kemudian bisa kita pelajari secara bersama. Di sini maksudnya adalah bahwa di dalam manajemen pengelolaan SDA yang ada pastinya tidak hanya terpaku pada satu aspek atau satu penyusun dari komponen SDA tersebut, tetapi bagaimana interaksinya, makanya bagaimana positioning dari masing-masing komponen yang ada di alam membentuk suatu biosphere dalam tatanan paling tinggi, itu akan sangat erat dan berkaitan, berpengaruh satu sama lain. Maka kemudian di saat kita membahas mengenai bagaimana sih tentang pengelolaan sumber daya alam, maka ada beberapa faktor yang kemudian dicermati ya, terutama dalam perkembangan terkini kaitannya sudah banyak peran-peran ya, baik dalam teknologi dan IT, terutama misalkan contohnya penggunaan atau pengelolaan dari natural resource kelapa sawit saja misalkan. Bisa dibilang banyak sekali juga faktor yang berpengaruh, tidak hanya kemudian dari sisi agronomisnya saja pastinya ya, Bapak pasti lebih paham lah kalau membahas tentang eksistensi gitu ya dari natural resource yang berupa kelapa sawit, yaitu adanya pemanfaatan terkait dengan jumlah pengkonsumsinya, kemudian lack awareness ini maksudnya adalah keberadaannya, kemudian bagaimana culture di sini maksudnya setiap di lokasi tertentu atau kespesifikan dari masing-masing natural resource itu pastinya tidak lekang juga terhadap kearifan lokal yang kemudian juga berperan dalam tingkat konsumsi. Excess demand, permintaan, dan yang ini sekarang juga sangat berperan ya di BGA. Saya dengar ini kemarin juga ada beberapa kerjasama baru ya dengan INSIPER kita terkait dengan sentuhan dari teknologi yang dimana ini juga sangat pesat ya perkembangannya, sehingga pastinya akan berpengaruh pada pemanfaatan natural resource tersebut. Mungkin untuk ini dulu ada tanggapan dulu, mungkin kaitannya dengan dunia pasalnya ya yang telah berkecimpung di sawit. Sebentar, tadi saya belum muncul ya? Ya, share screen-nya belum muncul, Bu, ya? Oh, sebentar. Tadi karena saya matikan dulu ya. Sekarang muncul nggak, Pak? Belum, Bu. Belum. Bu. Belum. Sudah belum, Pak? Belum, Bu, belum. Saya ulangi ya, Pak, karena ini. Sudah muncul, Bu? Sudah, Bu. Unmute dulu, Bu. Bu, suaranya masih di mute. Oh ya, maaf. Tadi karena stop share tadi ya. Oke, terlihat ya? Google Meet ini gini ya, gampang keluar. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Sudah, Bu. Terkait dari tampilan ini ya, yang saya tampilkan terakhir, ada tanggapan? Mungkin kaitannya dengan Bapak semuanya ya, di ranahnya industrial sawit pastinya juga masuk ya dalam kaitannya pemanfaatan SDA.
Ada tanggapan? Silahkan. Belum Bu. Suka log out sendiri kenapa ya? Oke, masih ini ya, masih tershare ya. Masih Bu, dilanjut dulu Bu. Oke, ya. Untuk kemudian nanti ini sebagai suatu outline nanti gambaran seluruh materi yang disampaikan sampai di UTS ya Pak. Jadi tadi kita membahas dari awal mengenai konsep, ya, mengenai konsep dari SDA itu sendiri, kemudian ranah, tingkatan, kemudian beberapa impact factor yang berpengaruh, dan kalau kita lihat di dalam pembahasan manajemen SDA sendiri juga ada kaitannya dengan beberapa istilahnya efek samping gitu ya yang bisa dimiliki atau akibat dari adanya beberapa faktor tersebut. Misalkan katakanlah karena excess demand atau karena lack awareness dari positioning natural resource tersebut, maka kemudian di ranahnya perkembangan dari sumber daya alam sendiri akan muncul beberapa permasalahan ya bisa dibilang seperti itu atau challenge, yaitu deforestasi atau kemudian kelangkaan spesies, migrasi, global warming, sekarang banyak dibahas, soil erosion dan sebagainya. Kalau sawit juga saya kira agak ada ini ya, background lain ya, ada ranah lain ya kaitannya dengan estimasi karbon dan sebagainya, itu saya kira menjadi menarik dalam kajian sekarang. Kalau pernah mengikuti ya seminarnya angkatan 23 sebelumnya, ada Pak Asep, itu juga membahas mengenai karbon ya, karbon cadangan yang dimiliki oleh kelapa sawit, walaupun masih kajiannya di ranahnya lahan konservasi, tapi itu juga sebenarnya bisa kemudian diestimasikan di lahan sawit secara general. Seperti itu juga termasuk ini di dalam kajian pembahasan yang tidak akan pernah terhenti gitu ya, dan akan selalu ada muncul kajiannya di natural resources. Problem yang umum pastinya dari segi lingkungan dan dari segi keberadaan dari natural resource tersebut. Efeknya bagaimana? Karena tadi ya pemanfaatan dari produksi dan juga pengolahan, maka ada kaitannya dengan konsumsi, yaitu pada local communities. Misalkan kaitannya permasalahan dengan kerusakan lingkungan, atau misalkan dengan toksik kontaminasi, atau misalkan dengan pengalokasian alih fungsi lahan dan sebagainya. Ini masih menjadi, sebentar Pak, ini karena saya atau yang lain ya? Oke, masih menjadi problem umum ya yang kemudian belum banyak terselesaikan. Nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu di ranahnya topik yang terakhir tadi mengenai isu lingkungan. Maka kemudian di dalam efek on local communities tadi akan mengarah kepada economic development, yang pastinya nanti kalau kita membahas mengenai permasalahan yang ada di SDA tidak hanya akan membahas melulu kepada agronomisnya, kepada kedudukan dari SDA tersebut, tetapi juga bagaimana efeknya kepada tingkatan ekonomi. Nanti bisa saya bagikan ya Pak, biar lebih bisa membaca detail satu persatu gitu. Jadi kenapa kemudian ada pembatasan ya, atau semacam faktor pembatas dari kebermanfaatan SDA? Pastinya karena ada beberapa faktor, ini saya nyebutkan hanya beberapa poin kaitannya dengan tadi ya, keberagaman dari pemanfaatan yang ada, kultur yang ada, kemudian dari teknologi yang ada, sehingga tipe pemanfaatan atau pengelolaan juga akan menjadi sangat berbeda. Bagaimana kemudian saat kaitannya nanti dengan pemanfaatan agar harapannya kan tidak tereksploitasi dan tetap terkonservasi seperti itu, maka tentunya adalah bahwa perlu dipelajari atau dimengerti secara bersama ya, baik dari segi pengelolanya sendiri, dari segi konsumennya sendiri, ataupun aspek ekonomi yang lain yang kemudian berperan di dalam manajemen approaching of the pemanfaatan energi tersebut.
akhirnya setelah kemudian pemahaman bersama ataupun pemikiran pemahaman ya terkait bagaimana pengelolaan menuju kepada konservasi dan sustainability, maka harapannya di dalam perkuliahan ini nantinya akan menjadi paling tidak suatu ide ya atau suatu pemikiran bersama bahwa di dalam beberapa problematika atau permasalahan yang terjadi di natural resource tersebut itu ada beberapa aspek yang ditangani sehingga nanti di diskusi akhir kemarin juga disampaikan oleh Prof. Mardi, bagus kalau per masing-masing haba-haba mungkin ada di lokasi yang berbeda atau menangani aspek yang berbeda, itu bisa mengutarakan ya dari aspek misalkan lingkungannya, dari aspek misalkan policy dari perusahaan sendiri, atau dari aspek agronomisnya juga sangat luas, bisa dari kelapa sawitnya sendiri, bisa dari kemudian segi natural resource yang ada di tanah, atau bahkan kemarin ada yang spesifik membahas mengenai trichoderma dan sebagainya, itu juga menarik sebagai salah satu potensi natural resource yang bisa kemudian menjadi suatu inovasi di dalam pengembangan tersebut. Maka tadi ya di pembahasan terakhir mengenai isu tantangan dan masalah, nanti kita akan membahas bersama dengan sesi diskusi, rencananya dengan presentasi gitu, jadi biar bisa apa ya istilahnya terbahas lebih dalam kaitannya dengan isu tantangan yang dibahas di masing-masing pembahasan yang ada, sehingga nanti kaitannya di sini dengan rational use dan manajemen di sini bagaimana sih dengan isu permasalahan yang ada, terus dikembalikan lagi kepada implementasi yang terjadi di lingkungan, itu sejauh mana kebijakan yang ada, trust ekologinya, RSPO, ataupun beberapa perkembangan ya saya kira dengan manajemen kaitannya dengan pengelolaan SDA berkelanjutan. Mungkin itu ya Pak secara pendahuluan singkat ya terkait manajemen SDA yang bisa saya sampaikan di kuliah ini. Nanti secara lebih detail kita akan mulai di konsep untuk pembahasan manajemen SDA sesuai tadi ya kesepakatannya. Untuk materi nanti saya bagikan terlebih dahulu sehingga nanti bisa dipelajari dan diskusinya lebih hidup gitu ya, tadi saran dari Pak Kosbi dan Pak Yogananda. Ada tanggapan mungkin di awal, mungkin ada materi atau outline lain yang perlu disampaikan, silahkan. Izin Bu bertanya Bu. Iya Pak Kosbi. Iya, saya mau bertanya, ada nggak payung hukum atau dasar hukum dalam pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam yang terbarukan ini Bu, sehingga biasanya kalau korporasi kan perlu taat dengan adanya payung hukum atau peraturan dari pemerintah untuk melaksanakan ini, itu Bu. Kemudian yang kedua, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini itu tadi kebijakan atau polisi atau pemanfaatan pengembangannya itu seperti apa ya Bu ya? Oke, kalau kaitannya dengan kebijakan ranah hukum mungkin kaitannya lebih ke arah perkuliahan hukum ya. Cuma lebih jelasnya kalau masalah yang detail terkait itu harusnya ada ya Pak. Bahkan kalau kita lihat di RSPO itu harusnya ada, kemudian ada segi aspek dari entah itu dinas lingkungan atau apa yang secara sistematis dan juga kontinu gitu ya, harusnya kemudian melakukan suatu evaluasi dan analisis lebih lanjut terkait misalkan kaitannya misalnya katakanlah dengan limbah pun sendiri kan ada kategorinya dan sebagainya. Salah satu contohnya ya misalkan itu kan ada beberapa kebijakan yang memang sifatnya periodik gitu ya, atau mungkin peninjauan di awal sebelum pengolahan, setelah pengolahan, pasca gitu juga bisa. Tapi kalau secara ranah detail seperti apa undang-undangnya misalkan ya seperti itu nanti bisa dibahas di ranah perkuliahan perundang-undangan sendiri. Kalau tadi kaitannya dengan policy dan sebagainya, tidak bisa dipungkiri dengan adanya perkembangan dari manajemen pengelolaan sendiri, pastinya harusnya di ranah policy juga berkembang. Seperti misalkan pemanfaatan lahan marginal, misalnya katakanlah sekarang ya, banyak dulu yang mungkin polisi-polisi yang ada belum mengarah ke sana, tapi mau tidak mau sekarang dengan adanya lahan yang memang secara
istilahnya ideal seperti itu ya untuk katakanlah misalkan sawit gitu sudah hampir dibilang tidak ada ya, maka kemudian kebijakan-kebijakan harus berkembang apa ya istilahnya mengadopsi ya dari kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan masing-masing kondisi lahan marginal yang akan dimanfaatkan atau dikelola tersebut. Saya kira gitu Pak Crosby, tapi kalau misal ditanya undang-undangnya seperti apa gitu, saya juga tidak rigid ya mengenai satu persatu, itu bisa dibahas lebih lanjut di kuliah hukum perundang-undangan. Ya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Crosby. Mungkin untuk malam ini, mohon maaf tidak bisa lama, kita lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya, berarti Pak Yogananda Senin malam? Atau gimana tadi? Apa malam gitu tadi kalau nggak salah dengar saya? Senin Bu, Senin malam bisa atau Selasa malam, demikian Bu. Oh gitu ya, coba nanti saya juga komunikasikan dengan Mas Taat ya, karena masih ada satu mata kuliah yang belum jalan, jadi masih ada pilihan Selasa malam atau Kamis malam ya, Rabu malam ya Pak tadi? Ya Bu, betul Bu. Oke ya, nanti saya komunikasikan lebih lanjut. Senin malam, Rabu malam. Gimana Senin malam, Rabu malam? Oke, ya. Bicarakan lebih lanjut ya Pak. Mohon maaf ini karena saya belum bisa lama untuk di malam ini, kita lanjutkan di minggu depan. Mohon maaf, materi nanti saya share ke Pak Yogananda dan Pak ya, untuk bisa terima kasih Bu. Lanjut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Malam Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Maria. Oh Maria. Maria. Aku kalau Joner. Nampak kali sinyal Pak Sinop ini nggak jelas, Wah. Rindu Bu Maria kau. Bu Fari, halah, mananya? Izin keluar. Izin keluar Pak. Izin live Pak Andri, izin live. Izin Pak. Andri, semangat Andri. Sumber daya Andriadi berkelanjutan.